Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, berjumpa kembali dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi video mengenai sejarah terowongan Sasak Saat, terowongan terpanjang di Indonesia yang masih aktif. Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk berlangganan di channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah video ini. Terowongan kereta api terpanjang di Indonesia adalah terowongan Sasak Saat yang berada di Pulau Jawa, tepatnya di Sumur Bandung, Cipatat, Bandung, Jawa Barat. Lokasi terowongan Sasak Saat tepatnya berada di jalur kereta api Jakarta-Bandung antara Purwakarta dan Padalarang. Terowongan sepanjang 949 meter ini dibuat untuk membelah perbukitan Cidepong dan biasa dilewati oleh kereta di jalur antara stasiun Maswati dan stasiun Sasak Saat di kilometer 143 plus 144. Terowongan Sasak Saat dibuat tahun 1902 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Stadspoorwegen atau SS. Pembangunan terowongan Sasak Saat menggunakan jasa pemborong khusus orang Eropa yang menggunakan teknik dan teknologi tinggi dari Belgia. Terowongan Sasak Saat dibangun menggunakan tenaga kerja dari orang pribumi, Cina dan Eropa. Orang pribumi dan Cina kebanyakan bekerja sebagai kuli, sementara orang Eropa dipekerjakan sebagai kepala cabang, mandor pekerja, pemborong, dan teknisi. Proses pembuatan terowongan Sasak Saat dimulai dengan upacara sesajen dengan melibatkan warga lokal untuk meminta keselamatan dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kendala pembangunan sendiri ada pada kadar air tinggi sehingga terjadi rembesan ke terowongan dan berisiko menimbulkan longsor. Selain itu, terdapat batuan cadas pada tanah yang membuatnya menjadi sulit untuk digali. Saat itu, rembesan air diatasi dengan melapisi terowongan menggunakan penyemenan setebal 0,85 meter. Selain itu, pada bagian dari terowongan dilapisi dengan seng. Sementara pengeboran menggunakan tangan digunakan sebagai cara untuk menghancurkan batuan cadas untuk menghindari getaran yang bisa menyebabkan longsor. Pada awal operasionalnya, terowongan ini digunakan sebagai sarana angkutan penumpang dan juga komoditas ekspor.
Hasil bumi yang diangkut melalui jalur ini antara lain kopi, teh, beras, dan hasil pertanian sehari-hari masyarakat. Saat ini, terowongan Sak-Sak Saat masih digunakan PT Kereta Api Indonesia dan berada di bawah daerah operasi 2 Bandung. Terowongan ini dilewati oleh kereta api jarak jauh seperti Argo Parayangan, Harina, Ciremai, Serayu, kereta api lokal Cibatu Purwakarta, serta berbagai kereta angkutan barang. Terowongan Sak-Sak Saat diketahui memiliki kisah mistis dan misteri bersumber dari cerita penduduk setempat. Oleh penduduk, terowongan yang disebut goa oleh penduduk kampung Cipucung, Desa Sumur Bandung, Kabupaten Bandung kerap diberi sesajen berupa seekor domba setiap tanggal 17 Agustus. Tujuannya tidak lain karena kepercayaan penduduk bahwa sesajen bisa menolak bala. Latar belakangnya bukanlah soal kecelakaan kereta, namun banyaknya pekerja yang tewas karena siksaan kerja rodi dan penyakit, dan jenazahnya dikuburkan di sekitar terowongan tersebut. Cerita yang beredar dari mulut ke mulut, sesekali di dalam terowongan terdengar suara orang merintih kesakitan atau suara pacul membelah tanah dan batu di malam hari. Walaupun begitu, cerita mistis ini tidak menutupi nilai sejarah terowongan Sak-Sak Saat yang dibangun dengan baik dan masih digunakan sampai hari ini. Bicara soal kereta api di Indonesia, ada banyak aspek yang bisa dibahas, mulai dari pendukungnya hingga hal yang paling penting, seperti terowongan kereta api yang mungkin tak bisa terpikirkan untuk dibahas sebelumnya. Terowongan ini bernama Terowongan Kereta Api Sak-Sak Saat yang berada di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Terowongan yang terletak di antara Stasiun Maswati dan Stasiun Sak-Sak Saat ini
membelah perbukitan Cidepong serta memiliki panjang sekitar 949 meter. Terowongan yang dibangun mulai tahun 1902 ini dibuat oleh Kereta Api Negara Hindia Belanda Staatssporwegen atau SS. Sesaat sebelum memulai pembangunan terowongan ini, mereka mengadakan upacara tradisional dengan memberikan sesajen. Hal ini dilakukan agar selama proses pembangunan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau secara tidak langsung meminta keselamatan. Semuanya dilakukan karena berhubungan dengan kepercayaan masyarakat sekitar, sebab gunung yang dibuat untuk terowongan tersebut dipercaya terdapat makhluk yang menguasainya. Setelah semua upacara selesai, pembangunan dari terowongan ini diserahkan kepada pemborong khusus orang Eropa yang menggunakan teknik teknologi tinggi dari Belgia. Tinggi jelas jalan tol dia sebelah. Selama pembangunan pun terdapat kendala seperti adanya lahan yang memiliki kadar air tinggi dan bisa saja bocor ke terowongan. Hal tersebut tentu bisa menyebabkan longsor. Tanpa lelah, para pekerja yang berasal dari pribumi Cina dan Eropa membangun terowongan tersebut mulai siang hingga malam hari. Orang pribumi dan Cina ditugaskan sebagai kuli, sedangkan orang Eropa menjadi kepala cabang, mandor, pekerja, pemborong, dan teknisi. Tentu saja saat itu proses pembangunan membutuhkan tenaga kerja yang banyak karena mereka melakukan penggalian di sisi utara dan selatan secara bersamaan. Setelah terowongan selesai dibangun, tempat tersebut digunakan untuk sarana penumpang dan mengangkut barang ekspor. Saat ini terowongan yang berada di bawah daerah operasi 2 Bandung dilewati oleh kereta api jarak jauh seperti Argo Parayangan, Harina, Ciremai, Serayu, kereta api lokal Cibatu Purwakarta, dan kereta angkutan barang.